Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana kita bisa menang terhadap ujian. Amin. Judul perikop dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu dalam kehidupan ini, dalam setiap aspek kehidupan, itu pasti yang namanya adanya diuji. Kalau kita mencintai seseorang, pasti orang itu akan menguji apakah kita benar-benar mencintai atau mengasihinya. Seorang pacar akan dia uji, pacarnya itu sayang atau enggak. Sebuah produk yang di launching pasti akan diuji, apakah produknya sukses, apakah produknya ada cacat. Begitupun setiap kendaraan yang diproduksi pasti akan diuji. Apakah kendaraannya sudah layak dipakai, apakah ada kelemahannya. Semua pasti ada ujiannya. Begitupun dalam karir saudara, waktu saudara akan menduduki sebuah jabatan, pasti akan namanya fit and proper test. Apakah saudara layak untuk menduduki suatu jabatan tertentu? Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menang dalam setiap ujian. Amin. Dikatakan apa saudara? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar. Dikatakan apa? Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari seorang yang bernama Abraham. Dia selalu menjawab, ya Tuhan, akan setiap firman Tuhan. Amin. Karena waktu kita beriman itu berarti menjawab ya atas semua firman Tuhan. Baik enak maupun gak enak, jawaban kita tetap iya. Amin. Dikatakan apa? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pak, Bu, adik-adik muda, gampang gak permintaan Tuhan? Tidak gampang, saudara. Bahwa dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Tuhan tahu, Abraham sayang sama ini anak. Tapi Tuhan memintanya. Terkadang dalam hidup kita sering bertanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni seseorang, padahal dia yang bersalah kepada kita? Terkadang kenapa Tuhan menyuruh kita untuk memberkati seseorang, padahal dia lebih kaya daripada kita? Ada begitu pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Mengapa saya? Mengapa saya bukan dia? Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, berarti ada suatu hal yang baik. Tuhan mau beracara dengan kita. Tuhan mau memberkati kita. Amin. Terkadang kita bertanya, kenapa saya? Kenapa saya harus mengampuni dia? Saya tidak bersalah. Dia yang memfitnah saya. Dia yang memperlakukan saya tidak baik. Dia yang mengkhianati saya. Tapi kenapa kita harus mengampuninya? Begitupun kenapa kita harus memberkati dia? Mungkin keadaan kita sedang lagi kekurangan. Kenapa bukan dia yang kaya? Ada begitu banyak pertanyaan. Tapi hari ini kita belajar untuk senantiasa taat. Karena dikatakan di ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, Abraham dikatakan keesokan hari
pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia siap, saudara. Dia tidak mempertanyakan. Dia tidak menguji lagi firman-Nya, apakah benar itu firman-Nya buat saya. Terkadang kita begitu ya saudara. Kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita bertanya apakah itu betul. Tapi Abraham begitu taat kepada Tuhan. Setiap yang Tuhan firmankan dalam hidupnya, dia laksanakan. Dari sini kita mau belajar untuk taat akan setiap firman Tuhan. Walaupun itu tidak enak, walaupun itu berat, walaupun itu sakit, tapi kita mau belajar. Kita taat. Amin. Dikatakan apa? Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Abraham tetap fokus, saudara. Dari jauh dia sudah lihat bahwa tempat itu yang Tuhan minta. Dia mengorbankan anaknya. Dia fokus terus akan apa yang Tuhan minta dalam hidupnya. Dikatakan apa? Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang menarik dari ayat ini? Dikatakan apa? Kami akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Artinya Abraham beriman. Padahal dia tahu bahwa Abraham harus mengorbankan anaknya di gunung itu. Tapi Abraham berkata kepada bujangnya, kami akan kembali. Artinya Abraham dan anaknya Ishak akan kembali. Dia tahu kalau Tuhan yang meminta, tidak pernah Tuhan mengembalikan yang lebih baik. Artinya dia tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita tetap beriman dengan memperkatakan hal yang baik. Bahwa apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Lalu dikatakan apa saudara? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, saya bisa bayangin Abraham begitu sedih waktu anaknya bertanya di mana korban bakaran itu. Karena Abraham sudah tahu bahwa dia harus mengorbankan anaknya. Tetapi apa yang kita mau belajar saudara dari ayat ini? Terkadang kita nggak tahu akan kehidupan ini. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Mungkin kita nggak tahu di depan bagaimana kita mencukupi keperluan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, studi kita, apapun dalam kehidupan kita. Terkadang waktu kita tidak tahu lagi, tapi ada satu yang perlu kita katakan, bahwa Tuhan yang menyediakan. Bahwa di ayat 8 dikatakan, saut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Abraham berkata, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Begitulah dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita nggak tahu dalam kehidupan ini, mungkin bulan depan saudara nggak tahu dengan apa lagi saudara mesti bayar uang sewa, kontrakan, atau makan. Tapi percayalah, perkatakan bahwa Tuhan yang menyediakan. Amin. Dikatakan apa saudara? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semuanya sudah disiapkan. Mungkin dalam hati Abraham bertanya, di mana Tuhan? Tapi Abraham tidak bertanya untuk hal itu. Abraham tetap melaksanakannya.
Dan dikatakan apa? Tetapi sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun berat, Abraham tetap melaksanakannya. Dan Tuhan melihat. Maka tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Di sini kita mau belajar. Abraham tetap peka kepada Tuhan. Saudara bayangkan sedikit lagi kalau dia tidak peka akan suara Tuhan. Wow, saudara, mengerikan saudara. Ini yang kita mau belajar. Punya hati yang peka akan suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terkadang waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu kapan tepat waktunya. Dia berkata kepada Abraham, stop, saya tahu imanmu. Saya tahu hatimu mengasihi. Begitupun dalam kehidupan kita. Waktu kita menjalani ujian ini, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu saudara, apa yang ada di dalam hati kita. Dikatakan apa? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, tiba-tiba ada seekor anak domba. Yang Abraham tahu itu dia sebelumnya belum melihat. Tiba-tiba Tuhan berikan. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita beriman, waktu kita tetap percaya, ada saja pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan. Amin. Makanya dikatakan dalam ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan buat saudara dan saya. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau di hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menang dalam setiap ujian. Biarlah kami senantiasa berkatakan ya akan setiap firman Tuhan. Kami tahu bahwa waktu kami bukanlah yang terbaik, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan dan kami memperkatakan iman kita. Iman kami itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan di masa-masa pandemi ini, di masa-masa krisis ekonomi, terkadang kami tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi ya satu yang kami tahu, bahwa Tuhan yang menyediakan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan video ini. Tuhan menjamah dan memperkuatkan iman kami di saat-saat kami dalam ujian. Kami tahu bahwa ujian ini mendatangkan kebaikan. Pandemi ini mendatangkan kebaikan. Dan kami boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.